Jadi kalau logika deduktif, pada umumnya kita itu penasaran terhadap kasus-kasus khusus. Kira-kira hal khusus ini kira-kira kebenarannya seperti apa? Misalnya kita ingin tahu hukum, kalau dalam fikih ya, kita ingin tahu hukum minuman berbintang, misalnya begitu ya. Di Al-Quran, di hadis itu yang diharamkan kan hanya khamr. Nah, tetapi kemudian ketika ada hal baru yang kita belum mendapatkan hukum dari hal baru, maka kita kemudian bisa menggunakan alat berpikir, alat berijtihad yang sering kita sebut sebagai qiyas. Dan seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan awal, bahwa qiyas adalah salah satu teknik berpikir dalam ilmu logika yang sudah dikembangkan lebih awal oleh orang-orang Yunani, terus kemudian dipelajari oleh umat Islam, dikembangkan oleh umat Islam, dan akhirnya digunakan salah satunya untuk pengembangan hukum Islam, untuk mencari solusi permasalahan dalam hukum Islam, sehingga umat Islam bisa melakukan kegiatan ijtihad atau istinbat. Nah, contoh tadi itu bagaimana hukum dari satu kasus atau satu individu yang namanya minuman berbintang. Nah, ketika kita misalnya sudah mengetahui ada pernyataan di dalam hukum Islam itu yang mengatakan pokoknya semua yang memabukkan adalah haram, semua yang memabukkan adalah haram, termasuk perempuan berarti ya. Kalau yang memabukkan berarti haram. Nah, yang nggak memabukkan berarti haram gitu ya. Ini terkait minuman saja, terkait minuman saja. Jadi minuman yang memabukkan itu hukumnya haram. Itu sudah ada ijma. Maka kemudian ijma ini digunakan sebagai premis mayor. Premis mayor berupa proposisi umum tadi. Semua yang memabukkan adalah haram. Nah, kita buatkan premis minornya. Bir bintang yang kita ingin cari tahu, bir bintang itu masuk kategori minuman yang memabukkan nggak? Oh, ternyata bir bintang adalah minuman yang memabukkan. Kesimpulannya, bir bintang hukumnya haram. Nah, itulah contoh kita menggali hukum dari minuman bir bintang tadi dengan proses deduksi atau qiyas, sehingga kita bisa menghasilkan pengetahuan baru, atau dalam hal ini adalah hukum baru. Nah, hukum baru. Kok bisa disebut hukum baru? Karena sebelumnya tidak ada penjelasannya. Sebelumnya tidak ada nas yang mengatakan berbintang itu haram. Nah, gitu. Yang ada di Al-Quran hanya khamr. Nah, itu ya. Oke, nah sekarang kita beranjak, kita move on dari logika deduktif atau qiyas. Nah, kita kemudian masuk ke logika induktif. Logika induktif itu seperti apa? Nah, kita akan jelaskan. Logika induktif. Nah, ini sebetulnya pernyataan atau penjelasan yang sering dipakai untuk materi-materi metodologi penelitian ya. Penalaran induktif berasal dari pengetahuan sebelumnya mengenai sejumlah kasus sejenis bersifat khusus, individual dan konkret
Logika induktif berasal dari pengetahuan baru yang disimpulkan dari pengetahuan yang sebelumnya. Ini pernyataan yang masih kurang pas ini. Pengetahuan baru tersebut bersifat umum, pada prinsipnya berpikir induktif, alur pikirnya dimulai dari hal yang spesifik ke arah yang lebih umum. Ini kalimat terakhir ini mestinya menjadi acuan. Tapi kalimat yang di atas agak kurang pas. Jadi kita sebetulnya ketika melakukan proses berpikir induktif itu berangkatnya dari satuan-satuan. Ketemu orang yang berkacamata kok pintar, satu. Ketemu yang berkacamata kok pintar, ketemu yang berkacamata kok pintar. Akhirnya disimpulkan semua mahasiswa yang berkacamata itu adalah mahasiswa pintar. Saya alhamdulillah bisa membuat kamu senang gitu ya. Oke, jadi tadi kesimpulannya itu bersifat umum ya. Semua mahasiswa yang berkacamata adalah pintar. Itu kan kesimpulan yang bersifat umum. Tapi saya tadi itu menghasilkan kesimpulan seperti tadi itu. Berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari proposisi yang bersifat satuan, individual. Oh, ketemu si A yang berkacamata ini pintar, ketemu si B ini kan satuan, satu-satu, berarti khusus kan. Jadi dari person dari individu itu akhirnya kemudian kita hasilkan sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Itu namanya adalah penalaran induktif ya. Jadi proses berpikir berpijak dari proposisi khusus yang banyak sekali untuk kemudian dihasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Jadi apa yang berlaku untuk satuan-satuan itu akhirnya kamu gunakan untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum. Banyak yang penelitian itu awalnya begitu. Percobaan itu kan sifatnya individual kan. Misalnya ya dicoba ke tikus. Oh, obat ini bisa menetralisir COVID. Terus kemudian coba lagi ke tikus yang satunya. Oh iya, obat ini bisa menetralisir COVID. Satunya lagi, oh bisa menetralisir COVID. Loh, ada satu, saya nggak mempan. Tikusnya tetap mati, walaupun sudah dikasih obat COVID tadi. Nah, akhirnya kamu simpulkan, tapi kesimpulannya kan nggak bulat. Maksudnya itu nanti kita bahas di ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri induktif itu derajat kebenarannya itu mudah dipertanyakan. Tadi itu kamu kan sudah bagai itu tadi dianggap benar. Tapi yang lain ketawa itu mempertanyakan, benar nggak kesimpulan ini? Iya, itu namanya ya. Oke. Nah, ini hanya contoh tadi. Ketemu ketika kamu ke pasar ya. Awalnya nggak ngerti, pokoknya semua apel kamu beli gitu aja. Karena nggak ngerti. Tapi ketika kamu kemudian mengenai apel yang keras warnanya hijau, itu kok rasanya masam. Maka kemudian berikutnya juga ketemu lagi. Besoknya lagi ketemu lagi. Berarti apel yang seperti ini itu berarti apel yang masam. Nah, itu berarti kamu sudah membuat kesimpulan yang bersifat umum. Semua apel yang keras dan warnanya hijau adalah apel yang masam. Nah, kesimpulan seperti itu akhirnya kan seakan-akan berlaku ke semua apel yang dengan kriteria itu. Padahal kadang-kadang ada yang warnanya seperti itu, ada yang keras seperti itu, tapi kadang-kadang tidak masam. Nah, itu kadang-kadang derajat kebenaran dari penalaran induktif itu dipertanyakan. Tapi kalau deduktif, wah itu tadi itu contohnya kan sangat jelas. Semua tanaman butuh air. Terus kamu cari, ada nggak tanaman yang nggak butuh air? Ya pasti nggak ada. Itu pun butuh air, walaupun hanya sedikit sekali.
Jadi mungkin dia mengambilnya ketika pagi hari itu ada embun pagi. Oke, jadi itu contoh penalaran induktif itu dilakukan. Nah, kamu nanti kalau penelitian kualitatif itu ya begitu, mengamati peserta didik dari satu ke satu, dari satu ke satu, akhirnya kamu simpulkan, oh peserta didik kalau begini itu jadinya begini. Nah, itu namanya proses penalaran induktif. Berpijak pada proposisi khusus. Kamu ngerti kan proposisi khusus itu? Individu-individu itu loh, satuan-satuan. Nah, itu tadi, maka kita bisa simpulkan pernyataan yang bersifat umum. Nah, sekarang kita diskusikan ciri-cirinya. Oh, lanjut. Ciri-ciri penalaran induktif berbeda dengan deduktif. Deduktif itu analitis, ya. Tapi kalau induktif itu sintesis. Sintesis itu maksudnya apa? Sintesis itu membuat pernyataan menjadi lebih umum, itu namanya sintesis. Mengabstraksikan, membuat hal-hal yang sifatnya berlaku tunggal itu akhirnya berlaku umum, itu namanya sintesis. Kalau analisis itu sebaliknya, hal yang umum itu dipreteli satu persatu, diperinci, itu namanya analisis. Tapi proses yang kebalikannya itu namanya sintesis. Jadi kalau kamu kok kemudian menghasilkan hukum yang berlaku umum atau proposisi yang berlaku umum, tetapi ketika menghasilkan kesimpulan itu awalnya berangkat dari hal-hal yang khusus tadi itu, ketemu cewek yang bibirnya merah itu judes gitu ya misalnya, lagi cewek yang bibirnya merah judes lagi, akhirnya kamu simpulkan cewek yang bibirnya merah itu judes. Oh bukan ya, bukan yang bibirnya merah, bibirnya doble misalnya itu. Tapi ini derajat kebenarannya rendah loh, nanti dibahas di sini. General, kalau penalaran induktif itu kesimpulan yang dihasilkan itu kan bersifat khusus ya. Tetapi kalau penalaran induktif justru kesimpulannya itu berlaku kepada objek yang lebih luas. Jadi malah justru kadang-kadang itu meliputi objek-objek yang di luar dari yang diteliti. Jadi misalnya kamu meneliti pada 10 orang tadi ya, yang berkacamata pintar tadi ya. Tapi kan kemudian kesimpulan kamu itu ternyata meliputi kepada semua orang di luar, tidak hanya yang 10 orang tadi, tapi juga di luar yang 10 itu masuk tercakup pada kesimpulan itu. Itu namanya general. Jadi berangkatnya memang dari sejumlah individu, tetapi kemudian digunakan untuk menyimpulkan seluruh individu yang tercakup dalam terma itu. Nah, itu namanya penalaran induktif bersifat general. Yang berikutnya, penalaran induktif itu a posteriori. A posteriori itu maksudnya bahwa kesimpulan yang dihasilkan itu harus berpijak kepada kebenaran empiris, harus dicek di lapangan. Bener nggak? Saya misalnya nggak percaya dengan kesimpulan tadi itu, maka saya cek lagi. Oh iya. Ternyata yang berkacamata itu pada umumnya pintar.
Ya kecuali 1, 2, 3, 4. Jadi kalau penalaran deduktif tanpa harus ngecek di lapangan, kamu sudah bisa memastikan kesimpulan itu benar. Tapi kalau penalaran induktif, kesimpulan kamu itu kalau nggak dibuktikan secara empiris di lapangan, itu akan sulit diterima kebenarannya. Bahkan yang terakhir itu, kesimpulan tidak mungkin mengandung nilai kepastian mutlak, tidak seperti penalaran deduktif yang kesimpulannya itu kok hampir mutlak ya sebenarnya. Tapi kalau penalaran induktif pasti banyak yang menggugat kebenarannya, sehingga penalaran induktif ini memang seringkali menghadirkan pro kontra, menghadirkan ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi nggak masalah. Setelah kamu menghasilkan penalaran induktif, kamu uji dengan penalaran deduktif. Nah, itu nanti begitu. Jadi penalaran kualitatif, kemudian penalaran induktif dilakukan secara kualitatif penelitiannya, terus kemudian nanti diverifikasi, diuji dengan penelitian yang menggunakan logika deduktif, yaitu penelitian kuantitatif. Nah, ini kamu mungkin masih belum paham betul, tapi sebentar lagi paham. Ya, mungkin ya 1 bulan lagi. Oke, saya kira sementara demikian.